Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Bu Nining Ernawati dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti yang sudah Bu Nining sampaikan, dalam indikator dan tujuan pembelajaran yang akan kita ikuti pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bukti iman dengan akhlak terpuji. Nah, ada beberapa subbab yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah materi tentang memenuhi janji. Nah, memenuhi janji teman-teman semua, apakah dari sekian banyak kalian pernah mengucapkan janji atau membuat janji dengan seseorang? Iya, betul. Pasti pernah. Nah, sebenarnya apa sih janji itu? Janji itu sebenarnya adalah mengucapkan sesuatu yang dilakukan di masa depan dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Jadi ada ikatan antara satu orang dengan orang yang lain dalam hal pemenuhannya. Mengapa penting? Ya, memenuhi janji itu menjadi sangat penting bagi kita semua. Karena itu dapat membangun kepercayaan, menjadi sebuah cermin integritas, mencegah kekecewaan, juga pesan kunci bahwa janji adalah hutang yang harus dibayar. Susahnya setiap orang itu bukan tentang membangun kepercayaan yang hanya ada di satu periode saja, tetapi ini membangun kepercayaan yang berlangsung lama, hubungan yang kuat. Bagaimana agar kita bisa dipercaya oleh orang lain, maka kita juga harus bisa berkomitmen dengan apa yang kita ucapkan. Janji juga bisa menunjukkan bahwa kita bisa menjadi orang yang berprinsip, punya nilai-nilai kejujuran, kemudian bisa diandalkan. Agar apa? Orang yang kita ajak gitu ya, sebagai partner janji kita itu tidak merasa kecewa terhadap kita. Yang kedua, bukti keimanan dengan akhlak terpuji yang kedua adalah mensyukuri nikmat. Nah, berapa banyak nikmat yang kita punya? Luar biasa banyak sekali. Bahwa Allah memberikan kepada kita itu nikmat yang beribu-ribu, berjuta-juta. Bahkan tidak bisa kita hitung satu persatu. Nah, mensyukuri nikmat itu sebenarnya adalah menyadari dan menghargai segala karunia yang kita terima, baik besar maupun kecil. Maka mensyukuri nikmat itu bukan hanya sebatas menerima sesuatu yang besar, tetapi juga menghargai sesuatu yang kecil. Mengapa penting mensyukuri nikmat itu? Ternyata bersyukur atas nikmat yang kita punya, itu kita bisa menjadi tenang jiwanya, menjadi baik peningkatan kebaikannya. Kemudian bisa mencegah keluhan agar kita tidak terus mengeluh atas apa yang kita terima dan merasa berkurang. Nah, pesan kuncinya adalah apa? Syukur adalah kunci untuk membuka pintu keberkahan. Bahkan dari bersyukur kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih bahagia karena kita bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah tentang menjaga lisan. Nah, ini juga menjadi salah satu ikon bagaimana kita bisa mempertahankan hubungan baik dengan teman-teman kita, dengan lingkungan kerja kita, dengan masyarakat sekitar kita. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tajamnya pedang itu tidak seberapa tajam dibandingkan dengan tajamnya lisan. Ketika seseorang sudah merasa sakit hati atas perbuatan dari lisan kita, maka bisa jadi itu akan menjadi kenangan seumur hidup. Maka berhati-hatilah dalam menggunakan lisan kita. Berikanlah kata-kata yang bijak, tidak menyakiti orang lain, bahkan cenderung menenangkan, bahkan cenderung lebih bisa mengayomi. Itu pun juga bisa kita lakukan dengan lisan kita. Dampaknya apa ketika kita bisa menjaga lisan kita? Ya, tentu menghindari konflik agar hubungan baik antara satu orang dengan orang yang lain tetap terjaga. Kemudian yang kedua adalah menjaga martabat.
Bagaimana seseorang itu dinilai dari bagaimana dia mengucapkan kata-katanya. Ketika seseorang kata-kata itu buruk, maka orang juga akan berpandangan bahwa kok dia ternyata seperti ini ya kata-katanya. Oh, dia ternyata orangnya tidak sebaik yang kita kira karena kata-katanya keras, kasar, menjatuhkan, menghina, dan lain sebagainya. Maka orang juga tidak akan lagi bisa menghargai kita. Kemudian, menjaga lisan itu bisa kita lakukan ketika kita memikirkan dulu apa yang mau kita sampaikan. Jangan menyampaikan dulu, kemudian baru memikirkan. Ternyata apa yang kita sampaikan sudah terlanjur menyakiti hati orang lain. Gitu. Nah, yang keempat adalah menutup aib orang lain. Tidak perlu kita menyebarkan keburukan orang lain kepada yang lainnya. Tidak boleh hukumnya di dalam Islam. Biarkan orang lain mengetahui ketika seseorang itu memang buruk. Karena penilaian orang itu sendiri. Tidak perlu si A menyebarkan bahwa si B ini adalah pendusta, si B ini adalah koruptor, si B ini adalah pezina. Kenapa demikian? Iya, karena kewajiban kita adalah menutup keburukan orang lain. Bagaimanapun juga, merawat hubungan itu bisa dialami oleh kita. Bagaimana dengan kita memelihara juga aib orang lain. Jangan sampai kita justru menjadi penyebar aib orang lain. Bahwa Allah itu akan menutupi aib kita selama kita menutupi aib orang lain. Karena belum tentu kita pun juga ternyata lebih baik dibandingkan orang lain yang kita sebarkan aibnya. Gitu ya. Jadi kasihan, ibarat kata begitu ya, kasihan nanti dia jadi dijauhi oleh orang lain karena kita menyebarkan aibnya. Iya, jika itu benar. Tetapi jika aib itu ternyata tidak benar, maka kita jatuhnya akan memfitnah orang lain. Maka yuk kita pelihara persaudaraan kita dengan sifat-sifat yang mulia, dengan berbagai cara, mulai dari memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Maka jangan sampai kita menjadi seseorang muslim yang lemah iman. Yuk sama-sama kita bisa belajar untuk bisa mengendalikan diri kita, bisa menjadi pribadi Islam yang kafah. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.